لله نعوذ تعالى وتعالى وتدبر وتفكيرنا فأولي بفضل فضل العبادة والحاجة على المسلمين بإذن الله وسنة رسوله وإدراك الهدى ودلالة على خير ابتغاء مرضاته وقرب وجهه تعالى إلى أن قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dapat berkumpul kembali di pondok pesantren Anwar Safi ini. Semoga kumpulnya kita di malam hari ini mendapatkan ridhonya Allah dan mendapatkan taufiknya Allah serta hidayahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sedikit hal-hal yang berkaitan tentang puasa. Yang mana kita perlu tahu bahwasanya di dalam puasa itu ada beberapa rukun, ada namanya syarat. Segala ibadah yang kita kerjakan itu ada tata caranya. Maka barang siapa seseorang melakukan sebuah ibadah tanpa tata cara yang benar, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini kita berharap kita akan memiliki ibadah puasa kita karena ibadah yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Faslun bismillah. As-shaum lughatan al-imsak. Wa syar'an imsakun an mufattiratin ala wajhin makhsus. Hadirin yang dirahmati Allah, puasa dalam segi bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Ketika seseorang itu menahan dari segala apapun, menahan dari baik dari rasa lapar, menahan dari marah, menahan dari apa yang ingin dia kerjakan, itu artinya puasa. Jadi shaum atau puasa dalam segi arti bahasa artinya al-imsak, yaitu menahan. Dan dari segi syariat yaitu imsakun anil mufattirat, yaitu mencegah atau menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Ala wajhi makhsusin, atas arah yang dikhususkan, yang ditentukan. Maka dikatakan annal insan al-qawiyul iman. Siapa yang dinamakan manusia yang imannya kuat? Siapa dia? Wa alladhi yastati'u ayyakira hiddata syahwati nafsi. Yaitu ketika manusia ini dapat memecahkan atau mengendalikan syahwat nafsu. Jadi dikatakan seseorang itu punya iman yang kuat ketika dia bisa mengendalikan nafsu. Karena ditolak, setiap manusia ini dilahirkan oleh Allah, diciptakan dalam keadaan memiliki hawa nafsu. Tetapi ada yang bisa mengendalikan, ada yang sebaliknya dikendalikan oleh hawa nafsu. Maka kemudian wa minha wa yamtathil awamir Allah, dan begitu juga dia menjalankan perintah-perintahnya Allah. Wa minha hamluha ala qitari amrillah bisawm, dan termasuk salah satu cara kita untuknya menjalankan perintahnya Allah dan menahan hawa nafsu dengan cara berpuasa. Jadi puasa ini secara tidak langsung kita ini mengikat nafsu kita. Orang yang berpuasa secara tidak langsung itu dia mengekang nafsunya, mengikat nafsunya untuk tunduk kepada ibadah hewan. Ketika kita punya hewannya lihat, maka kita akan ikat dia. Kita akan turun dia sampai dia turun. Ketika dia sudah turun, baru kita berani untuknya mengeluarkan hewan tersebut dari kandangnya. Kalau ada orang punya hewan, melihara hewan tugas, kalau dilepas, dimunculin, maka dia akan dimakan. Sama, kita punya nafsu, terus nafsunya kita lepas, maknanya kita mengikuti nafsu kita, maka seseorang tersebut akan hancur oleh nafsunya. Wal ibadah kulluha min ahammi asrariha tasfiyatur ruh wa ikhda'un nafs. Dikatakan inti daripada ibadah, kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita birrul walidain,
segala ibadah yang ada, intinya apa sih? Ahamnya, paling pentingnya di dalam rahasia ibadah itu apa? Tazkiyatun, pensucian jiwa. Ini paling. Kita ibadah ini tujuannya apa? Untuk kita mensucikan ruh. Memang benar manusia Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam keadaan yang suci, bersih, wala hasud, wala riya, tidak ada hasud, tidak ada riya, tidak ada kebencian, tidak ada kezaliman. Tetapi dengan berjalannya waktu, manusia itulah sendiri yang menanam dalam dirinya sifat-sifat itu, perasaan-perasaan yang hina. Tanpa sadar dia menghidupkan dalam dirinya sifat takabur. Tanpa sadar dia ditumbuhkan dalam hatinya sifat sombong, sifat lebih baik daripadanya. Tanpa dia sadar. Maka ibadah itu mensucikan hati kita atau membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang kotor. Maka kalau ada orang sudah sholat, sudah puasa, sudah ibadah, tapi kok hatinya penyakitnya kok masih belum hilang, tandanya sholatnya tanda tanya, puasanya tanda tanya, tandanya sholatnya dia tidak dengan cara yang, puasanya tidak dengan cara yang ini. Oleh karena itu penting untuk kita tahu caranya puasa yang benar. Kita penting untuk tahu bagaimana caranya sholat yang benar agar ketika kita minum benar-benar memberikan dampak dan efek kepada tubuh kita, khususnya kepada hati kita. Maka ini pentingnya kita mempersiapkan puasa kita dengan mempelajari hal-hal yang penting yang berkaitan dengan puasa. Tadi sedikit tentang puasa. Suruh wujud shaum. Karena kita masuk tentang syarat wajibnya puasa. Suruh wujud shaum satu. Syarat wajibnya puasa ada 5. Yang pertama apa? Islam. Jelas. Yang enggak Islam, ya dalam syariat kita walaupun agama lain ada yang puasa, tapi walaupun dia puasa seperti puasanya kita, tetap puasanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasanya enggak sah. Jadi syarat pertama harus dia itu Islam. Kalau murtad bagaimana? Tetap enggak sah sampai dia kembali ke dalam Islam. Dan ketika dia kembali ke dalam Islam, orang yang murtad wajib mengqadai puasanya di masa dia murtad. Murtadnya 10 tahun, berarti 10 tahun dia wajib qada puasa. Tapi kalau orang yang kafir, ya. Karena kenapa? Karena memang orang yang dia kafir, dia memang tidak mengenal Islam. Dia belum mengenal Islam. Dia belum masuk ke dalam Islam. Maka ketika dia masuk ke dalam Islam, rahmatnya Allah bersihkan hal-hal yang telah dia tinggalkan selama ini. Karena ketika orang yang kafir ini masuk ke dalam Islam, kemudian dia meninggal dunia di waktu itu dalam keislamannya, maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau orang yang murtad ya begitu. Ketika dia keluar dari Islam, meninggalkan Islam, maka apa-apa yang dia tinggalkan di dalam keadaan kemurtadannya, maka dia wajib qada ketika dia kembali ke dalam Islam. Sebagai pelajaran bagi kita meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu at-taklif. Taklif itu mencakup 2 hal, balik dan berakal. Maknanya ketika orang ini balik tapi nggak punya akal, maka dia belum wajib puasa. Balik umurnya 15 tahun misalnya, orang gila nggak wajib puasa. Atau sebaliknya berakal tapi belum balik, usianya masih bisa berapa 7 tahun, dia sudah bisa diajak bicara, sudah bisa disuruh oleh orang tuanya, tapi belum balik, maka tidak wajib, harus balik dan dia berakal. Maka dikatakan dalam sebuah hadis yang mana Rasulullah SAW dikatakan wa yu'maru bihi shabi li sab'in idza ataqa. Dikatakan di dalam kitab Minhaj, ya, kitab Minhaj dari Imam An-Nawawi, dikatakan wa yu'maru bihi as-shabi li sab'in idza ataqahu wa yadribu alaihi li usyri kadzalika. Maka diperintahkan seorang anak untuknya berpuasa ketika mencapai usia 7 tahun.
Jadi mulai usia 7 tahun, mulai diajari puasa. Mulai disuruh puasa. Wayadribu alaihi li usyrik billahi. Dan ketika sudah mencapai usia 10 tahun, kalau nggak mau puasa, perlu diberi hukum. Perlu diberi, walaupun dia belum balik, ya. Karena segala sesuatu itu harus dibiasakan. Kalau kita sering saya katakan, misalnya Ramadan ini, kalau kita membiasakan puasa itu hanya di Ramadan, maka masuk Ramadan pasti keseharian kita keteteran, lemas dan sebagainya. Tapi kalau puasa kita biasakan 1 bulan atau 2 bulan sebelum masuk Ramadan. Misalnya dari bulan Rajab kita mulai puasa Senin Kamis, atau puasa Ayyamul Bir. Intinya puasa, kita mulai puasa bulan Rajab, bulan Sya'ban. Maka ketika masuk bulan Ramadan itu sudah tidak seberat awal kita puasa. Karena apa? Kita sudah membiasakan di dalam keseharian kita untuknya berpuasa. Ramadan lebih enteng menjalani. Tapi kalau orang puasanya berpil Ramadan, lupis. Isinya ngeluh dan ngeluh pasti. Ngeluh dan ngeluh. Karena mereka tidak membiasakan diri sama. Kalau anak ini tidak kita ajari puasa dari dia usia 7 tahun, ya, maka nanti ketika punya puasa, dia baru belajar maka tidak akan bisa menyelesaikan, susah. Dan lebih banyak mengeluhnya. Dan itu salah kita sebagai orang tua. Karena orang tua yang punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Dikatakan, "Wa kana al-walid yatahawanu bi umuri dinihi wa laysa 'indahu ghirah 'ala ad-din intaqalat as-sifah ila al-din." Hati-hati. Ketika ada orang tua yang mana orang tua tersebut itu meremehkan dalam urusan agama, suka gampangnya urusan sholat, suka gampangkan urusan puasa, suka gampangkan urusan agama, wa laysa 'indahu ghirah, dan orang tua tersebut tidak punya ghirah, apa? Rasa cemburu, rasa usaha di dalam menjaga agamanya, maka ketahuilah sifat ini akan berpindah kepada anak. Sifat ini akan berpindah kepada. Maka terkadang yang kita sadar, kita punya anak misalnya nakal dan sebagainya, yuk sadar dong. Anakmu ini nakal, jojo aturan bapak, aturan ibu deh. Imam Haddad itu pernah mengatakan, anak itu akan bahasanya itu buah. Itu kan jatuh tidak jauh dari pohon. Dan hasil daripada buah tergantung bagaimana cara menanamnya, tergantung bagaimana tanahnya, tergantung bagaimana pupuknya, tergantung bagaimana airnya. Maka tanah yang baik, buah bibit yang baik, pupuk yang baik, tanah yang baik, maka akan menghasilkan buah yang rasanya sama. Anak yang baik itu tergantung bagaimana orang tuanya. Orang tuanya setiap hari isinya mau miso. Orang tua setiap hari urusannya mikir dunia, mikir perut dan hanya duniawi, maka jangan salah kalau anaknya nanti pun juga akan mengikuti jejak orang tuanya. Karena itu sifatnya akan Allah turunkan kepada si bayi tersebut. Dan terlebih lagi Imam Haddad ibunya lebih mengenal. Dan pengaruh paling besar itu jadi anak itu pengaruh paling besar. Kenapa? Karena di dalam rahim anak tersebut karena di dalam rahim ibunya anak tersebut diberikan siraman, diberikan kesuburan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ibunya tidak punya ghirah dalam urusan agama, maka jangan harap melahirkan anak yang soleh. Maka itu hanya mimpi. Ya. Pengen anaknya soleh, pengen punya anak soleh, diri kita dulu dijadikan orang yang soleh. Jadi kita jadikan orang yang soleh, maka menghasilkan keturunan yang soleh dan soleh. Nah, itu kita harus sadari terkait dengan masalah anak kita seperti itu, beli AFDW ini. Kita terlalu sibuk dengan urusan kita sampai lupa menanamkan pendidikan agama terhadap anak-anak. Maka jangan salahkan ketika besar anak kita berani sama kita, tentang sama kita. Bagi ada bilang yang menjadikan sampai orang tua sekarang banyak
anak mengerjakan orang tua. Itu nggak mutlak salah anaknya saja. Anaknya ya salah, tapi dia lepas karena lupa seorang orang tua mendidik anaknya. Karena di situ kan dalam urusan dunia. Kemudian yang berikutnya al-iqaqah, yaitu mampu. Ya. Syarat wajib puasa yang ketiga yaitu dia mampu. Iqaqah di sini ada hissan wa ma'na wa syar'an. Baik secara hissi. Apa secara hissi? Secara baca indra. Maknanya fala yajibu ala kibari aw marad la yurjabuhu wa alayhi fidyah an kulli yawmin. Maka tidak wajib berpuasa bagi orang yang sudah tua. Yang tuanya ini memang dia sudah tidak mampu untuk berpuasa. Karena kita lihat banyak orang sudah usia 65 tahun tapi masih kuat untuk berpuasa. Usia 70 tahun masih kuat untuk berpuasa. Ketika orang yang tua ini dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak wajib untuknya berpuasa. Atau orang yang punya penyakit, yang mana penyakitnya ini dokter menyarankan bahwasanya ibu tidak boleh berpuasa karena akan memberikan dampak pada kesehatannya. Seperti orang yang punya penyakit mah akut misalnya. Orang kalau punya penyakit mah akut, dia kosong kalau itu akan mudah ketika dia minum. Maka tubuhnya kondisinya akan semakin parah. Jadi penyakit yang dia itu akan semakin parah kalau dia berpuasa. Dia akhirnya nggak boleh, nggak bisa mengonsumsi obat dan sebagainya. Maka bagaimana? Dia tidak wajib punya berpuasa dan hanya cukup membayar fidyah. Setiap harinya satu. Ya, setiap harinya satu. Dan satu sok kalau nggak salah itu sama dengan 4. Ya, satu sok sama dengan 4. Nanti secara hitungannya akan saya jelaskan. Kemudian secara syariat apa makna mampu secara syariat? Yaitu memang dia secara syariat tidak ada pantangan. Maknanya apa? Ada orang itu sehat, mampu, tapi ada halangan. Orang yang head misalnya. Secara itu dia itu, tapi secara syariat dia dilarang untuknya berpuasa. Seperti orang yang head, juga orang yang maka dia tidak wajib atau tidak boleh untuk berpuasa dan hanya cukup mengqadai puasanya dan cukup hanya mengqadai puasanya saja. Kemudian yang keempat adalah sehat, yaitu sehat. Fala yajibu 'alal marid in khafa ad-darar fa in shama ajza'ahu. Maka yang keempat harus sehat. Di sini kenapa kok dibedakan ya? Ada itoqah, ada mampu, ada sehat. Bukankah itoqah di sini sudah mencakup antara hissan tadi dikatakan seperti orang yang sakit sudah masuk dalam orang yang kategori orang yang tidak mampu kan? Kenapa kok harus di sini ditambah lagi syaratnya harus sehat? Memang ada terkadang orang memasukkan sehat ini sudah masuk dari jinsil itoqah. Ya, jadi sehat ini masuk dari pada kategorinya orang yang mampu. Paling ibu ada marid, maka tidak wajib bagi orang yang sakit ketika dia takut puasanya akan menambah daripada sakit. Dan ini sakitnya bukan hanya sakit yang modelnya di dalam diri, seperti tadi mah dan sebagainya. Contoh ada orang kecelakaan. Orang kecelakaan kakinya ini parah, melepuh, merenyek dan sebagainya. Nah ini kaki, kalau dia gunakan untuk berpuasa, maka dia tidak bisa mengonsumsi obat yang akhirnya memberikan dampak kakinya lama keringnya. Maka ditakutkan khawatirnya akan semakin parah. Maka orang tersebut tidak wajib untuk berpuasa. Jadi tidak hanya penyakit yang di dalam, tapi di luar tubuh yang dia berbahaya, yang mana kalau dia berpuasa akan memberikan dampak, maka dia tidak wajib untuknya berpuasa. Jadi juga yang terakhir adalah al-iqamah, yaitu menetap. Seseorang diwajibkan berpuasa ketika dia
berada di negaranya atau di daerahnya. Kita ya, di Semarang kita masuk kategori orang yang wajib berpuasa. Berarti apa orangkah? Apakah orang yang dia tidak berada di kotanya dia tidak wajib berpuasa? Apakah seperti itu? Berarti orang-orang yang dia menjadi pekerja, misalnya orang Semarang kerja di Kalimantan 10 tahun, berarti setiap tahun apa berarti tidak usah puasa? Karena dia sudah bukan masuk kategori orang yang iqomah, kan iqomahnya di Semarang, tapi kerja di Kalimantan, bukan seperti itu. Jadi makna iqomah di sini adalah apa? Ketika seseorang itu menjadi orang yang benar, bukan seorang yang musafir. Ketika dia ini orang yang musafir, ya, maka dia diperbolehkan untuknya tidak berpuasa. Kalau mau puasa boleh nggak? Tetapi kalau memang dia tidak ingin berpuasa, dia diperbolehkan untuknya tidak berpuasa. Dan tidak disyaratkan harus tidak kuat. Mau dia kuat puasa atau nggak kuat puasa, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Wajib Allah, tapi ya wajib loh. Apalagi orang yang mau perjalanan dalam keadaan puasa, kemudian membahayakan perjalanannya, maka dia wajib membatalkan puasa. Tetapi orang yang berada itu menetap di daerahnya tanpa larangan-larangan atau peraturan-peraturan yang ada, dia tidak boleh membatalkan puasanya. Dia wajib untuknya berpuasa. Maka dia tidak jangan menangis, wah saya tak musafir dulu, gitu. Dengan musafir untuk membatalkan puasa. Dan kita perlu tahu, musafir di sini adalah musafir yang dia masuk kategori boleh untuknya mengkosong dan menjamak sholat. Jadi perjalanannya yang harus perjalanan yang mencakup 85 kilo. Jadi nggak terus sampai kan nggak ke Merangin atau ke Semarang ya. Musafir ke Semarang, mobil, wah, Insya Allah kayak air. Jadi tidak boleh ya. Harusnya perjalanannya itu perjalanan yang sampai minimal 85 kilo. Makanya dari Semarang ke Semarang, atau Semarang ke Solo. Ini adalah sebagian, ini adalah syarat-syarat daripada wajibnya puasa. Mungkin sampai sini dulu yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan. Ada yang bertanya hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Nanti ya silakan. Ya. Apa tadi tidak kuat? Itu boleh. Nah, ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya orang yang dia ini pekerjaan yang menghabiskan energi? Ketika berpuasa Ramadan, dia bekerja, maka dia tidak akan mampu. Ketika nggak kerja, tak iso mangan. Tidak ada. Orang puasa murah mangan. Maka bagaimana solusinya? Kita perlu pahami, puasa itu wajib bagi setiap orang yang kategori ini ada pada diri. Sekarang pertanyaannya, ini panggul, ini masuk kategori orang yang Islam ya? Islam. Taklid enggak? Balik enggak? Berakal enggak? Itoko enggak? Dia itoko itu maknanya apa? Sakit enggak? Sehat atau nifas enggak? Sehat enggak? Menetap enggak? Wajib enggak berarti? Wajib. Ini kita pertama harus tahu, orang yang kerjaannya tukang atau kuli wajib untuknya berpuasa. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika dia bekerja dan dia tidak kuat dalam pekerjaannya? Maka solusinya, dia tetap wajib untuknya berangkat dalam keadaan berpuasa. Dan dia tetap wajib bekerja dalam keadaan berpuasa ketika dalam pekerjaannya dia mulai untuknya merasa tidak kuat, mulai gigil, pandangannya mulai kabur, membahayakan,
maka dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya dan wajib untuk mengqadha puasa. Maka tidak boleh dari rumah diniati was besok kerja tuh angkatnya akeh, ora usah poso wae. Beda nggak beda? Kalau orang yang dia itu puasa dulu terus berangkat, terus kemudian dia membatalkan karena tidak kuat, sama yang dari awal umumnya dia ini niat tidak berpuasa, maka yang pertama yang dia sudah berpuasa dulu, kemudian dia kerja, kemudian dia tidak kuat membatalkan, maka dia tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan dosa, dan dia tetap wajib dan orang yang ini tetap boleh makan. Tapi yang kedua, yang dia sengaja dari awal umurnya tidak berpuasa, maka yang pertama dia berdosa. Yang kedua itu wajib. Yang ketiga dia diwajibkan untuk menahan seperti orang yang berpuasa. Malah tambah benar. Maka bagaimana? Ya, seperti itu. Niat dulu, sahur dulu, tetap puasa dulu. Wayah kerja kok begini. Silakan batalkan. Tapi ingat, punya kewajiban untuk mengqadha puasa. Paham Pak ya? Mungkin ada yang lagi? Kalau tidak ada, saya akan duduk sudah berdua. Dulu lagi? Ya. Nah, sebelum saya tutup, ya. Sekali lagi, acara ini akan berjalan selama bulan Ramadan setiap hari Senin, dan diharapkan teman-teman bisa itu juga meramaikan dari sholat isya pertama, kemudian sholat tarawih, witir, dan langsung dimulai dengan zikir dan kajian. Ya. Kalau kita mulai tepat, tadi kita mulai jam 8 atau 5, jam 8 kemudian langsung tarawih, witir, juga dan kajian. Insya Allah semakin cepat bisa kita semakin kerjakan, dan insya Allah semakin banyak manfaat yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Ya
وهلا خايف إنك غضبان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران ربنا نستغفر ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران النبي الأمي وخديجة أمي والبطول للختم سيدات النسوان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان شهر الله يا رمضان بالقبول والغفران الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك